Halo teman-teman, selamat datang di pantai indah desa kami, pantai yang landai dan berpasir putih. Letaknya berada di Desa Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Di pantai inilah kami biasa menghabiskan waktu liburan, apalagi di akhir pekan seperti ini. Wah, gelombang ombaknya terlihat cukup tinggi ya. Debu riaknya terdengar keras bersautan. Bulan ini memang sedang musim angin barat. Pantai di sepanjang pesisir desa belum bersahabat untuk kita renangi. Tapi bermain di sini selalu menjadi pilihan yang tepat. Apalagi minggu ini kami disuguhkan dengan belajar daring di rumah. Jadi pas rasanya untuk libur bermain. Ayo teman-teman, kita bermain lagi. Wah, segar teman bermain di pantai. Sudah ya kita main apa lagi kawan-kawan? Nah, misalnya kita masuk kerang, di kan banyak kerang laut. Nah, itu bagus yuk. Kita kumpulan kepah main bekal. Ya, nunggu apa lagi? Kita sama-sama buka. Ayo. Oh iya teman-teman, perkenalkan, saya Rama dan ini Eva. Teman saya yang satu ini sangat mahir mencari kepah di pesisir laut. Kepah biasa dikenal juga dengan kerang. Pada kondisi cuaca seperti ini, pesisir pantai selalu dipenuhi dengan kepah laut. Kepah-kepah ini juga bisa dimakan loh. Cangkang kepahnya biasa kita gunakan untuk bermain. Ini adalah Ebi dan Rangga. Kedua teman saya ini juga mahir mengumpulkan kepah pesisir. Mereka berdua paling hobi bermain di pantai. Nah, sekarang kita akan mencari kulit kepah untuk bermain bekel bersama. Woi kawan-kawan, kepah dah terkumpul. Yuk kita sama-sama main bekal. Ya, kami palah kita. Nah, ini saatnya kita memulai permainan bekelnya. Pertama-tama, seluruh kepah akan dikumpulkan. Lalu, menentukan siapa yang lebih dulu bermain bekel. Pemain bekel akan bergantian sesuai dengan arah jarum jam. Setiap orang harus melakukan lemparan kepah dan menangkap kepahnya. Lemparan terbanyak biasanya akan mendapatkan kepah yang banyak, dan dia berhak menjadi pemenangnya. Ayo teman-teman, mainkan terus bekelnya. Rama, dia nolong abang nyari udang ke laut. Abang, ayo kawan-kawan, dalam laut. Ya. Oh iya, hampir lupa. Saya harus membantu Abang Udin mempersiapkan jala untuk mukat udang. Kalian tahu mukat kan? Mukat adalah menjaring ikan dengan jala.
Dan sekarang saatnya kami membantu Abang Udin mempersiapkan pukatnya di pantai. Sebelum mukat udang, Bang Uding bersama kawannya akan mempersiapkan perahu. Dari perahu inilah biasanya Bang Uding menebar jala untuk memukat udang. Harus dipastikan setiap perlengkapan dan peralatan mukat sudah lengkap. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kami berempat membantu mempersiapkan jala yang nanti akan digunakan Bang Uding. Jala ini panjangnya bisa sampai belasan atau bahkan puluhan meter loh teman-teman. Setelah tersusun rapi, saatnya kita ikat. Dan jala untuk mukat udang pun siap diangkut ke perahu. Dalam bukan ada nih. Yo bawa ke depan. Ayo. Nah teman-teman, sekarang bantu Bang Uding dorong perahunya ya. Ayo dorong terus perahunya hingga sampai di bibir pantai. Hati-hati saat melautnya ya Bang Uding. Semoga tangkapan udang kali ini bisa lebih banyak dari tangkapan sebelumnya. Jarak lokasi mukat tidak begitu jauh dari bibir pantai. Hanya kisaran puluhan meter saja. Ini karena udang laut banyak terdapat di bagian pinggir, bukan di tengah laut. Bang Uding dan temannya akan menebar jala yang tadi sudah dipersiapkan dan akan didiamkan selama kurang lebih 2 sampai dengan 5 jam. Ada Bang Wendy tengah muat layang-layang. Yang ngiriang. Yo, sambil kita ngirang muat layang-layang kalau pandai. Ikat dari mana? Dari mukat udang. Bang, lihat ya Bang, kami ngirang abang muat layang-layang. Yo kita mulai muat layang-layangan. Beruntung ya teman-teman, kita bertemu Bang Wendy hari ini.
Jadi bisa belajar bagaimana caranya membuat layangan. Bang Wendy memang mahir membuat layangan. Sebagian besar layangan yang dimainkan anak-anak desa adalah buatan Bang Wendy ini nih. Nah teman-teman, perhatikan ya bagaimana proses pembuatannya. Siapa tahu nanti kita bisa membuat sendiri layangannya. Wah, akhirnya layangan buatan kami bisa terbang juga. Ulur terus teman-teman talinya, agar layangannya semakin terbang tinggi. Pas bermain layangan, ini saatnya kita membantu Bang Udin untuk menepikan perahu. Dan waktunya untuk mengambil udang hasil tangkapan Bang Udin. Bang, banyak tak boleh udang ah. Dapatlah kalau kita bikin abon kelak. Nah, udah kan. Ora. Ya kita muat abon deh. Yo, mau dimakan deh. Yo, berangkat. Yo. Ini punya Rangga teman-teman. Ibu Rangga ini menjadi produsen abon udang dan olahan berbahan baku udang lainnya. Tuh lihat, banyak kan udang yang dijemurnya? Udang hasil tangkapan Bang Udin tadi akan kami serahkan ke Ibu Rangga. Dan di sini kita akan membuat abon udang bersama. Wah, seru juga liburan kita hari ini. Asik bermain dan membantu orang tua kita. Assalamualaikum, Mak. Ini udang-udang teh lah ada. Sebelum membuat abon udang, persiapkan dulu bumbu-bumbunya. Setiap bumbu ditumbuk dan dicampur seperti yang dilakukan oleh kakaknya Rangga ini. Kakak Rangga ini selalu membantu Ibu Rangga dalam membuat abon udang. Selain udang, ada juga olahan udang kering di sini.
buah, lekuas, dengan bawang, cabai. Epa, gila Mek, bawang. Bumbu lainnya adalah bawang merah dan bawang putih. Tumbuk perlahan hingga halus dan tercampur. Kuat, gula mencik mata. Udang yang telah disiapkan, jangan lupa untuk haluskan juga teman-teman. Proses menghaluskannya dengan cara digiling seperti ini. Setelah menyiapkan bumbu, ini saatnya proses pengolahan abon udang. Tiap hari, Ibu Angga biasa membuat abon udang, dibantu oleh ibu-ibu lainnya yang ada di desa ini. Saat musim udang tiba, Ibu Rangga biasa membuat 20 kg lebih abon tiap harinya. Selain abon, ada juga udang kering. Dan olahan lainnya berbahan udang atau ikan laut. Wah, banyak juga kan teman-teman makanan berbahan ikan lainnya. Desa kami memang terkenal dengan masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan. Jadi, tidak heran jika banyak tangkapan ikan yang dihasilkan dari desa ini. Setelah proses pengolahan, ini saatnya kami membantu ibu untuk mengemas abon udang yang sudah jadi. Setiap kemasannya, jangan lupa untuk ditimbang ya teman-teman. Menurut ibu, setiap abon-abon ini akan dijual di sekitar desa dan di tempat lainnya di luar desa Rambat, seperti Kecamatan Muntok, Kelapa, bahkan ada juga yang dijual hingga kota Pangkal Pinang. Kalau kalian biasa mengenal abon daging, di desa kami ada juga abon yang tak kalah lezatnya, yaitu abon udang. Tidak hanya mengemas abon udang, saya dan teman-teman juga membantu ibu dan kakak mengemas udang-udang kering. Udang-udang ini bisa langsung dikonsumsi atau diolah kembali dan dijadikan berbagai macam makanan. Nah, apa nalah masak ikan nak nyoba ada? Awak mak, boleh dah kami makan ah. Sak mana kalau kita makan di laut di kawak? Ya bagus yuk. Sak mana kita get ke laut? Ayo! Ayo!
saatnya kita makan bersama. Menu makan kita hari ini banyak juga loh teman-teman. Ada abon udang, ada kepah laut, dan yang paling penting kita makan bersama sambil ditemani riak ombak pantai Desa Rambat. Rasa abonnya lezat dan nikmat. Apalagi ditambah kerang yang diolah juga oleh ibunya Rangga. Wah, mantap ya teman-teman. Ayo Rangga, Eva, dan Ebi, makannya banyak. Habiskan juga abon dan kerangnya, biar nanti kita ada tenaga untuk main bersama lagi. Hahaha. Nyaman lo abona. Awak udangan terasa teman. Gak tahu dah. Abon udangi adalah potensi desa kita. Taulah bareng ke kampung kami terkenal dengan olahan udang. Lah daripada kita ngucap terus, ada kita makan. Selain kenyang menikmati abon udang khas Desa Rambat, kenyang juga ya kita bermain hari ini. Mulai dari bermain di pantai, bermain layangan, sampai membantu Abang Udin dan Ibu Rangga membuat abon udang. Wah, semoga libur minggu depan kita bisa bermain lagi ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Salam perpisahan dan semoga berjumpa kembali. Dadah!